Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat MTK. Kali ini saya akan berbagi terkait bagaimana membuat soal online menggunakan aplikasi Microsoft Office 3. Bisa berbentuk PG dan juga berbentuk esai. Langkah pertama Bapak Ibu, bisa dengan cara membuka langsung Office 365 seandainya Bapak Ibu sudah mendownload, atau kalau belum mendownload bisa masuk ke browser dengan alamat office.com, kemudian di enter. Ya, sudah masuk ke home Office 365. Di sini beberapa pilihan aplikasi. Nah, sekarang Bapak Ibu misalkan akan membuat soal online, ujian online menggunakan Microsoft Form. Bapak Ibu tinggal pilih form. Nah, di sini ada dua pilihan. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat kuesioner, angket, maka pilih formulir baru. Nah, sedangkan kalau misalkan Bapak Ibu akan membuat soal ujian ulangan online penilaian harian, maka pilih kuis baru. Nah, kenapa? Kalau yang formulir baru, bedanya nanti tidak ada sistem penskoran. Sedangkan kalau kuis baru, nanti di situ nanti ada penskoran. Baik, kali ini Bapak Ibu akan membuat soal ujian online atau penilaian online menggunakan Microsoft Form. Kita pilih kuis baru. Nah, selanjutnya Bapak Ibu jangan lupa judul. Misalkan judulnya penilaian harian matematika kelas 8. Selanjutnya deskripsinya, arti petunjuk soal, kita minta kerjakan dengan jawaban yang sesuai. Untuk mengganti, kita bisa memasukkan gambar, caranya dengan memilih tool gambar, kita pilih. Nah, metode pencarian gambar bisa dengan 3 cara. Bisa dengan pencarian gambar online atau OneDrive jika kita ingin mengambil gambar dari OneDrive yang kita simpan dalam OneDrive. Kemudian kalau pilih unggah, kita mengunggah file dari data yang ada dalam laptop kita. Pada kesempatan ini saya akan memilih menggunakan pencarian gambar menggunakan online. Kita tinggal ketik kata kuncinya matematika, kemudian tinggal kita searching, maka akan diarahkan. Kita tinggal pilih gambar yang sesuai yang kita inginkan. Misalkan kita memilih gambar pohon, kita pilih, kemudian tambahkan. Ya, gambar dengan mudah langsung masuk terhadap soal yang kita buat. Selanjutnya Bapak Ibu, kemudian kita ingin mengatur tema layout, kita pilih tema. Dan di sini beberapa tema sesuai dengan, atau bisa juga kita ingin mengambil tema yang ada dalam layar dalam komputer kita. Kita misalkan pilih temanya tentang kantor. Ya, kemudian sudah kita tambahkan ini. Selanjutnya
kita lanjut ke mengisi identitas siswa. Tambahkan baru identitas siswa, pilihannya menggunakan teks. Oke. Nanti data pertama yang kita buat adalah nama peserta. Oke. Kemudian selanjutnya informasi yang kita buat adalah kelas. Misalkan kita mengajarkan beberapa kelas, maka kita pilih gunakan opsi pilihan. Kita tulis kelas. Opsi pilihan, bisa di opsi pilihan, bisa juga menggunakan cara yang lain. Misalkan drop down, bisa untuk kelas yang banyak bisa dengan drop down dengan pilihan. Misalkan saya pilih drop down. Oke, sini kita tulis 8A, kemudian 8B, sama opsi lagi 8C, sama opsi lagi 8D. Misalkan kita mengajar 4 kelas. Kemudian lanjut. Selanjutnya adalah kita membutuhkan informasi terkait nomor absennya. Nomor absen berarti cukup dengan teks nomor absen. Ya, selesai untuk identitas cukup peserta, kelas, dan nomor absen. Selanjutnya kita masuk ke konten soal. Bisa kita setting satu lembar atau bisa juga kita setting dengan lembar berikutnya. Misalkan kita hanya setting satu lembar, berarti kita tinggal lanjutkan. Tambahkan soal pertama. Misalkan kita menghadapi pilihan ganda, maka kita pilih pilihan. Kita tulis soalnya, tentukan nilai X dari persamaan berikut. Oke, nah, untuk matematik Bapak Ibu ada kemudahan spesial karena ada aplikasi khusus sehingga kita bagi guru matematik dimudahkan, tidak harus memikirkan opsi-opsi jawaban, nanti diarahkan oleh aplikasi. Bapak Ibu cukup memilih titik 3, kemudian pilih matematik. Nah, sekarang kita masukkan persamaannya. Misalkan 2X ditambah 8 sama dengan X dikurangi 2. Oke. Kemudian pilih OK. Di sini sudah diarahkan ada pilihan jawaban opsinya. Kalau kita bisa mengisi sendiri atau bisa juga mengikuti saran dari Microsoft Form. Kita pilih misalkan mengikuti saran Microsoft Form, maka kita pilih tambahkan semua. Maka pilihan jawaban sudah selesai, sudah ada. Nah, kuncinya sudah diberikan Bapak Ibu langsung di sini sudah ada jawaban yang tepat. Artinya sudah dipilihkan jawabannya adalah ya A dan pertama. Mudah Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, oke, poinnya di sini Bapak Ibu, misalkan satu soal poinnya 2. Oke, sip. Soal selanjutnya misalkan modal soal uraian. Kita pilih teks. Misalkan pertanyaannya, oke, kita bisa langsung tentukan nilai dari persamaan. Kita pilih, sudah aktifkan matematiknya, ada aktif. Oke, dan langsung ke persamaannya. 3M ditambah 4
sama dengan M tambah 8, dan kita pilih OK. Nah, jawabannya kita input manual, jadi kita masukkan jawaban. Oke, kemudian untuk jawabannya, kuncinya tambahkan jawaban benar, kita pilih jawabannya. Karena matematik pasti, jadi kita berikan jawaban yang tepat, yaitu 2. Jawabannya 2. Misalkan Bapak Ibu, kita tidak mengaktifkan, kita membuat soal pilihan ganda tapi tidak mengaktifkan format matematik. Gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Pilihan ganda berarti kita pilihan soalnya misalkan di bawah ini manakah unsur lingkaran yang benar. Oke, jadi Bapak Ibu dicek dulu. Nah, matematiknya masih aktif, kita pilih. Untuk mapel yang lain misalkan sudah tidak aktif, sudah tidak checklist, berarti sudah tidak aktif. Selanjutnya tinggal kita pilih ke sini, silakan masukkan pilihannya. Oke, tulis misalkan diameter jari-jari lingkaran sudut. Opsi kedua, misalkan diameter juring tembereng. Tambah opsi lagi. Yang ketiga, misalkan diameter sudut pusat sudut keliling. Yang terakhir pilihan D, diameter sudut pusat kemudian busur sudut. Nah, misalkan jawabannya adalah yang B, maka kita pilih tanda checklist. Nah, ini adalah jawabannya. Selanjutnya poinnya kita bikin sama 2, kemudian selesai. Nah, ini Bapak Ibu 3 contoh soal, yang 2 PG, yang 1 uraian singkat. Kemudian PG yang pertama nomor 1 adalah PG yang menggunakan aplikasi matematik, jawabannya mungkin. Sedangkan yang PG yang kedua ini adalah PG yang kita menentukan manual jawaban. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum dikirim dibagikan, kita cek dulu tinjaunya. Nah, ini adalah gambaran soal. Yang membedakan dengan aplikasi yang lain, Microsoft ini bisa layout dengan 2 cara, dengan tampak komputer seperti ini, komputer ini soalnya. Kemudian kalau HP kita pilih seluler, seperti ini. Nah, kita uji coba, misalkan sebelum dikirim kita isi nama peserta, misalkan Anto, kemudian kelasnya drop down, misalkan kelas 8C, nomor absennya misalkan 20, sorry, nomor absennya misalkan 2, kemudian jawabannya misalkan dia pilih yang B, kemudian yang nomor 2 jawabannya misalkan 2, kemudian yang nomor 3 jawabannya misalkan tembereng, kemudian kirim. Nah, ketika ada konfirmasi terima kasih,
tanggapan itu ini menunjukkan bahwa soal yang kita buat berhasil dan siswa bisa mengisinya. Nah, kita kembali, kita lihat di respon. Nah, bagaimana untuk mengecek respon siswa berapa orang? Nah, ini secara real time Bapak Ibu bisa melihat, kita pilih respon. Nah, ini hasilnya. Otomatis nama pesertanya ada, kelasnya bidang C, nomor absennya, dan jawabannya. Seperti ini hasilnya. Oke, sekarang kita coba lagi satu orang lagi untuk membanding. Misalkan namanya Sri, dia kelas 8A, misalkan nomor absennya nomor 23, jawabannya ya A, kemudian pilihannya 2, oke, kemudian dia pilih yang B, kiri. Kita lihat. Oke, nah ini Bapak Ibu lihat di sini ada peringatan. Ketika dari akun yang sama, maka dia hanya diizinkan satu kali. Karena untuk ujian kita batasi hanya satu kali, seperti itu. Jadi tidak bisa mengirim lagi jawaban selanjutnya. Oke, itu sudah menggambarkan gambaran bagaimana siswa hanya satu kali mengisi untuk kuis. Baik, kita kembali Bapak Ibu. Setelah selesai, bagaimana kita ingin ngambil data Excel-nya? Kita pilih Excel-nya, buka Excel. Kemudian kita lihat hasilnya, penampakannya seperti apa Bapak Ibu. Tunggu beberapa saat. Nah, ini penampakannya. Jadi ada waktu mulai, waktu selesai, email, otomatis terisi emailnya karena termasuk satu komunitas. Ini nama mengisi menggunakan email, poin totalnya, nah, nama pesertanya, kantor, dia dapat poin 4. Tadi soalnya 6, dia dapat poin masing-masing poinnya 2, berarti dia salah satu. Kemudian kelas 8C, nah, nomor absen, kemudian ini kunci jawaban yang ditulis oleh siswa. Oke, jadi otomatis Bapak Ibu kita tidak perlu ngoreksi lagi dan kita bisa merekap langsung oleh siswa. Oke, kembali lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, tahap selanjutnya adalah tinggal kita membagikan, yaitu dengan memilih yang warna hijau, bagikan. Dalam pembagian ini bisa kita setting Bapak Ibu, bisa hanya orang dalam organisasi atau bisa juga untuk umum. Misalkan kita untuk umum atau siswa kita misalkan belum punya akun Microsoft, kita pilih siapapun memiliki tautan dapat respon. Kemudian Bapak Ibu, di Microsoft ini ada kelebihan, yaitu kita bisa langsung menyeting waktu tanpa harus dibantu aplikasi di luar Microsoft Teams. Bapak Ibu cukup pilih titik 3, kemudian pengaturan, kemudian kita pilih opsi untuk tanggapan, kita klik tanggal mulai. Nah, di sini tanggal mulainya misalkan tanggal 4 Juli, jamnya kita setting, misalkan kita ujiannya hari akan datang, misalkan ujiannya dilaksanakan hari Senin tanggal 6, kemudian waktunya misalkan jam 10 pagi.
Kemudian tanggal selesainya, misalkan tanggal yang sama, durasinya 1 jam. Kemudian soalnya apakah acak pertanyaan, kita pilih acak pertanyaan. Kemudian ini memberikan terima kasih, kita pilih terima kasih. Tanggapannya misalkan terima kasih, seperti itu. Untuk membagikan Bapak Ibu, pertama dengan melalui link, dengan pindaian, dan juga dengan kode melalui web atau melalui email. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di channel yang sama, channel Ruang MTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.